Iya, kalau Muhammad itu kan istilahnya itu apa ya? Kalau kita gambarin ini wadahnya tuh apa? Wadahnya Allahnya lah gitu loh. Gambarnya Allah, betul? Citranya Allah, betul? Gambarnya, iya betul. Iya. Bukan berarti dia itu Allahnya, bukan. Iya. Gitu loh. Nah, itu. Kalau untuk tingkatan robnya ya sama itu. Sama Iya. antara Allah sama Muhammad itu ya rob gitu loh. Iya. Nah, itu. Makanya Nah, kan ada cuman istilah- begini bang, sebenarnya ini yang mau saya kasih tahu sama abang ya. Sebenarnya bang, selama saya 13 tahun memperdalam agama Islam, saya tahu bahwa agama Islam itu adalah plagiatnya agama Kristen. Jadi saya tahu persis bahwa Muhammad itu Yesus palsunya, Mesias palsu. Yesus versi palsu itu ya Muhammad itu. Karena dia ingin menjadi citra atau gambarnya daripada sang pencipta. Padahal di dalam Bible yang menjadi gambar atau citra daripada sang pencipta itu adalah Yesus sendiri. Makanya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Kalam yang nuzul menjadi manusia. Bukan nuzul jadi buku, nggak ada. Tapi kalam itu nuzul jadi manusia. Makanya Yesus itu adalah kalam yang hidup. Firman Tuhan yang hidup. Yang datang menjadi manusia. Makanya dia menjadi gambar daripada Allah itu. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Jadi orang yang melihat Yesus itu sejatinya adalah orang yang melihat Bapa di sorga. Bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga, enggak. Yesus itu bukan Bapa di sorga. Tetapi dia itu gambarnya, citranya. Contoh sederhananya gini. Saya dengan foto saya. Foto saya itu siapa? Foto saya itu saya, gambar dari saya. Tapi bukan diri saya sendiri. Contoh, ketika foto saya dibakar. Apakah saya ikutan terbakar? Kan tidak. Ketika foto saya itu kecemplung ke dalam air, apakah saya kecemplung? Enggak. Tapi foto saya itu adalah cerminan gambar daripada saya. Nah, Bapa di surga juga begitu, Bang. Dia itu tidak terjangkau, tidak terhampiri, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, dia mengejewantahkan keberadaannya itu, mengejewantahkan bahwa dirinya itu ada dengan mengutus yang namanya firmannya, kalamnya, hikmatnya, perkataannya menjadi manusia. Nah, itulah yang harus diikuti manusia, yang harus dijadikan suri tauladan, yang harus dijadikan rob. Itu Yesus, bukan Muhammad. Kalau orang ikut Muhammad, ujung-ujungnya main lempar-lemparan batu di Arab. Lempar-lemparan batu, minum air kencing onta. Nah, itu kalau menjadikan Muhammad sebagai robnya, menjadikan Muhammad sebagai junjungannya. Makanya saya bilang, bertaubatlah, stop, pecat atau pensiunkan Muhammad jadi robmu, ganti dengan Yesus. Begitu. Kalau umat sebenarnya, kalau umat ini menjadikan Muhammad sebagai rob, akhirnya jadi kayak gini, Bang. Nih, saya kasih ini ya, saya balikan kamera saya. Nih, inilah kalau orang sudah menjadikan Muhammad sebagai robnya, sebagai panutannya. Lihat nih, apa yang mereka lakukan nih, main lempar-lemparan batu. Nih, mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat Muslim nih? Umat Muslim main lempar-lemparan, nih. Arab, mereka main lempar-lemparan, Bang. Ini menara ini, pilar-pilar ini ada 3 nih, Bang. Dulunya cuma 1 nih, Bang. Makin dilempar makin gede. Nah. Ini mereka. tuh itu. Belum lagi yang minum kencing onta, pipis onta. Tuh, Bang, makanya Bang, gambar daripada dia yang menjadikan langit dan bumi itu bukan Muhammad, tetapi Yesus. Nah, apa visi misi Yesus, Bang, datang ke dunia ini?
supaya semua manusia menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Tuh. Makanya manusia itu harus lahir baru, jadi seperti Yesus. Makanya ada lagunya itu, Bang. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dikasih contohnya ini, gambarnya. Kalian tuh harus kayak gimana? Harus kayak Yesus. Tiap hari makin mirip dengan Yesus. Mengasihi sesama, ya kan? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Udah dikasih sampelnya. Nah, ketika kamu nanti mirip dengan Yesus, maka kamu akan dibangkitkan dan masuk kepada hidup yang kekal seperti yang terjadi pada Yesus. Makanya ketika orang jadi seperti Yesus, orang akan masuk kepada hidup yang kekal. Makanya kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau orang jadi seperti Muhammad, Bang, di kuburan terus, Bang, nggak ada kebangkitan, gitu loh. Makanya kebangkitan itu hanya ada di dalam Kristen, gitu loh. Makanya kita itu harus jadi seperti Yesus. Kalau jadi seperti Muhammad nanti, Bang, wanita boleh menyerahkan dirinya. Gitu. Iya, Bang ya. Bang, saya mau ngomong ya, Bang. Ini semenjak saya ngikutin Bang Edis, Bang, hampir setiap hari itu, Bang, saya itu ngikutin Bang Edis terus. Saya memang lama bener itu dari dulu, di zaman saya masih mungkin ya menginjak mulai umur 25 ke atas itu saya udah nyari itu, Bang. Nggak ketemu-temu, saya banyak nggak nonton sampean ini, Bang. Jujur aja, Bang, sebenarnya saya ini sudah mulai masuk gereja, Bang, gitu loh. Jadi ya saya tahu. Ntar dulu, Bang. Ya ini nggak apa, Bang, saya ngomong, Bang. Saya udah mulai masuk ini, Bang. Saya mulai masuk. Ya pertama kali saya masuk itu saya merasakan apa ya, sejuk gitu loh. Ada kesejukan dalam hati. Ada istilahnya itu. Saya menemukan perasaan saya itu menemukan dunia baru gitu loh. Nah itu. Makanya saya semenjak ngikutin sampai inilah, saya coba gitu, saya cari pakai logika gitu, Bang ya. Istilahnya logika kita lah, pola pikir kita gitu ya. Ya kalau kita, saya nggak mau ngomong banding-bandingin sama yang sebelah dan sebagainya, nggak. Intinya mungkin saya juga dibukakan kebenaran itu gitu loh. Masuk akal semua. Saya mulai buka Injil, baca Injil segala macam itu di situ. Dia dilahirkan itu, dia datang untuk ibaratnya itu satu orang salah, satu orang berdosa, dia dilahirkan untuk nebus dosa-dosa itu, dan dia mampu gitu loh, Bang. Saya perhatikan di situ saya pelajari pelan-pelan saya pelajari, saya perhatikan tuh memang saya cari celahnya ini kemana, kesalahannya kemana, kok semua di kitab itu ibaratnya saya baca itu logikanya itu kok dapat semua gitu loh, Bang. Nah itu saya jujur aja, Bang, saya sudah beberapa kali masuk gereja saya, Bang, gitu loh. Nah makanya semenjak nonton sampean, jujur aja semenjak nonton sampean saya asli ketemu semua saya itu, Bang, gitu loh. Makanya di situ saya bedakan ya, saya dulu sempat belajar tasawuf, sempat belajar makrifat gitu di situ kan. Saya nyari terus saya gali terus itu. Ya itu pribadi saja, saya nggak mau ngomong lah, Bang ya, itu rahasia saya pribadi sama Tuhan aja lah gitu. Artinya ya mungkin itu jembatan saya untuk jalan ke sini gitu loh. Nah istilahnya cari kebenaran itu saya dapat, semuanya saya dapat gitu loh. Ya logika, semuanya logika lah, Bang, karena kita kan belum pernah mati, Bang. Kita nggak pernah ke sana gitu loh. Iya, kita nggak tahu. Kalau pernah ke sana tahu mah enak, iya, kan gitu. Satu-satunya yang tahu jalan ke surga adalah orang yang tahu, yang pernah ke sana. Gitu. Iya, dia bangkit gitu loh, Bang. Iya, satu-satunya orang yang tahu, satu-satunya yang tahu ada apa setelah kematian adalah orang yang pernah mati dan kembali dari kematian itu, kan gitu. Betul. Dia bisa cerita
sudah pasti dia bisa cerita karena dia sudah tahu ya penasaran. Kalau kita kan nggak ada yang pernah tahu nih misteri manusia hidup gitu loh. Cuman dia yang bisa mecahin dari zaman sejarah Nabi Adam itu. Bahkan Nabi Adam kalau saya baca berbuat dosa dan sebagainya. Nah, sementara dia ini lahir, dia ini sempurna gitu loh. Artinya dia bisa menjalankan perintah-perintah Taurat dan kitab-kitab sebelumnya itu dia sempurna lah bahasanya gitu. Semuanya bisa dia lakukan gitu loh. Nah itu semuanya ada gitu. Nah, ya itulah teman-teman intrik kekristenan itu ya, supaya kita itu menjadi manusia baru gitu di dalam Yesus. Kembali kepada citra dan gambar kita seperti itu. Tapi saya belum dibaptis Bang, udah hampir setahun saya Bang. Ya boleh mendatangi gereja terdekat ya kan. Artinya gereja-gereja yang pilih, maksudnya gereja-gereja yang pengajarannya sehat begitu. Karena jangan salah, banyak juga gereja-gereja yang nggak sehat, banyak. Makanya pilihlah gereja yang sehat, ya kan, yang mengajarkan Injil yang benar, yang Alkitabiah begitu. Iya. Seperti itu. Oke, begitu Bang. Islam saya sekarang Bang Arti masih. Ya. Oke. Kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Oke. Terima kasih Bang Arti. Selamat malam. Sehat. Oke. Saya turunkan nih Bang. Amin. Saya turunkan ya. Siap. Ya itulah ya teman-teman ya. Jadi kita itu memang harus memberitakan yang sebenarnya, walaupun pahit begitu ya, walaupun banyak orang yang waduh panas kesetanan, tapi ya memang yang saya katakan fakta kan. Kalau Anda menjadikan Muhammad sebagai suri tauladanmu, menjadikan Muhammad sebagai sosok yang Anda ikuti, pasti nanti Anda akan berperilaku, berpola, bertingkah seperti, saya kasih contoh misalnya nih. Ini adalah salah satu contoh nih, akibat ikut Muhammad. Nih, nanti dibilang saya manu lagi, ini anak mengapa Anda begini-begini loh. Sekarang saya tanya, ini dia megang botol. Di dalam botol ini adalah vivis unta. Sekarang saya tanya, dia memegang botol isi vivis unta ini karena siapa? Ya karena Muhammad. Masa iya karena Paulus, karena Yesus, ya kan? Atau karena Petrus, atau karena Yohanes dia megang ini? Kagak, karena Muhammad. Makanya saya bilang, jika Anda menjadikan Muhammad sebagai suri toladanmu, Anda nanti lama-lama ikutan kayak yang digambar ini. Loh, sekarang nih, kalau Anda tidak percaya lagi nih, saya kasih contoh yang lain nih. Ini adalah contoh bagaimana orang ketika mereka pergi naik haji ke Arab. Nih contoh ya, nih lihat. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat Muslim nih? Umat Muslim main lempar-lemparan, nih. Nih lempar-lemparan batu. Apa yang dilakukan umat Muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan, Bang. Ini adalah nih lempar. Nih saya percepat ya, nih. Ini lempar-lempar batu nih. Bang, seperti mainan anak-anak. Lempar-lemparan, camping-campingan. Ini, Bang. Terus nih apa yang umat Muslim lakukan nih? Nih perhatikan ya, Bang ya. Lempar-lemparan batu. Sampai tanah Arab, lempar-lempar batu, cium-cium batu. Kenapa Anda meledek, Bang? Kok Anda jadi meledek begitu? Loh, sekarang saya tanya, apa maksudnya kalian umat Muslim, ustadz-ustadz kalian menempel-nempelkan ajaran Muhammad kepada Yesus kami? Jangan ditempel-tempelkan makanya.
Coba Anda tidak menempel-nempelkan. Coba Abdul Somad tidak bahas-bahas di dalam Injil. Begini begitu. Ketika Abdul Somad mengatakan di dalam salib itu ada jin kafir dan jin kafirnya berkata begini, haleluya. Itu kata Abdul Somad itu. Nah, ini saya tanggapi. Saya itu hanya menanggapi. Makanya tolong supaya Anda berhenti membahas-bahas agama lain. Ya. Yuk. Tapi ngomong-ngomong kita sudah capek dan sudah haus ini saudara-saudara. Kita sudah 2,5 jam teman-teman. Ya. Udah yang tiang jemuran kan. Memang ini orang-orang ini nekat yang nyata ya.